Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu di dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas pimpin doanya ya. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Asri hadir? Ya. Delina hadir? Firda hadir? Miftah hadir? Ya, alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita belajar kalau sumber energi yang paling besar itu adalah matahari. Coba sekarang kalian buka buku temanya di halaman 39. Di situ ada sebuah cerita. Ibu akan membacakan ceritanya ya. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang pun terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Nah, sebelum masuk ke percakapan, coba siapa yang berani membacakan percakapan antara Siti dan ibunya? Ya, bagus. Silahkan bacakan ya. Siapa yang berperan menjadi Siti dan siapa yang berperan menjadi ibu? Silakan bacakan dengan suara keras supaya teman-temannya bisa mendengar ya. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi ini makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Ibu.
Nah, setelah menyimak percakapan tadi, coba kalian perhatikan di halaman 41 ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang terkait dengan sumber energi sesuai dengan isi percakapan. Yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Ada kata fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Silahkan kalian kerjakan dengan teman sebangkunya ya. Kalian boleh berdiskusi untuk mengerjakannya. Nah, sekarang setelah selesai mengerjakan, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Oke, kelompok yang sudah dibagi silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Iya. Nah, pada halaman 42 coba dilihat, ada tabel ya. Di situ ada tabel cara menghemat energi yang berupa BBM. Nah, bagaimana cara menghemat energi? Ibu kasih petunjuk ya. Kita harus menggunakan BBM dengan secukupnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Coba kalian kembangkan dengan kelompok kalian bagaimana cara menghemat BBM yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Baik, anak-anak, semua sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai mendiskusikannya? Oke, bagus. Coba kita ingat-ingat lagi cerita Siti yang tadi. Siti itu tadi kan pulang sekolah ya. Siti pulang sekolahnya kapan ya? Pagi hari atau siang hari? Iya, siang hari. Kalau pagi hari, Siti, apa yang Siti lakukan? Berangkat ke sekolah, betul sekali. Siti berangkat ke sekolah pagi hari. Nah, kalian juga berangkat ke sekolah pagi hari kan ya? Iya. Ada yang tahu berangkat ke sekolah itu jam berapa biasanya? Ada yang jam 7. Oke, ada yang jam setengah 7. Iya. Di sini Ibu punya jam. Nah, siapa yang sudah bisa membaca jam? Ada yang sudah bisa? Belum? Oke, Ibu akan menjelaskan caranya ya. Jam itu terdiri dari kumpulan angka 1 sampai 12. Nah, di sini ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Coba misalnya tadi Siti berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Nah, kita lihat di jam ini ada jarum yang pendek, yang ini, jarum pendek, dan ada jarum panjang yang ini. Untuk menunjukkan pukul 7 pagi, maka jarum pendeknya posisinya ada di angka 7. Dan jarum panjangnya jam 7.00 berarti di sini ya. Di angka 12. Di angka 12. Nah, seperti ini. Ini dibacanya jam 7 pagi. Lalu misalnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi, sekarang kita sedang belajar di kelas. Jam 8 pagi. Mana yang harus dipindahkan? Untuk menunjukkan jam 8 pagi, apakah jarum pendek atau jarum panjang? Iya, jarum pendek ya. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 8, sedangkan jarum panjangnya ke angka 12. Jadi dibacanya jam 8 pagi. Lalu misalnya pulang sekolah pukul 11 siang. Nah, berarti
gini. Nah, jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 12. Dibacanya pukul 12 siang. Pukul 11 siang. Dibacanya pukul 11 siang. Nah, lalu di sini itu kan terdiri dari beberapa angka ya. Kita ibaratkan setiap loncat dari satu angka ke angka yang lain, satu kali loncat itu dihitungnya 5 menit. 5 menit. Jadi misalnya ini jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, lalu loncat satu kali. Ini tuh 5 menit. Kalau gini 10 menit. Lalu 15 menit dan seterusnya. Jadi, jika jarum panjangnya tidak menunjuk ke angka 12, misalnya seperti ini. Nah, berarti dibacanya itu pukul 2 lebih, karena loncatnya satu kali, lebih 5 menit. Pukul 2 lebih 5 menit, begitu. Lalu kalau seperti ini misalnya ya. Nah, kita lihat. Ini jarum panjangnya menunjuk ke angka 3. Kita hitung dari angka 12, loncatnya berapa kali? 1, 2, 3. Berarti ada 5, 10, 15 menit. 3 dikali 5, jadi 15 menit. Jadi dibacanya pukul 5 lebih 15 menit. Begitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ibu punya pertanyaan. Siti pergi bermain pukul 1 siang. Lalu ia pulang ke rumah pukul 2 siang. Berapa lama Siti pergi bermain? Iya, betul, 1 jam ya. Karena dari jam 1 ke jam 2 itu jaraknya 1 jam. Tapi jika jarum panjangnya seperti tadi menghitungnya, setiap satu kali loncat adalah 5 menit. Kalau jarum pendek, setiap satu kali loncat sama dengan 1 jam. Begitu ya anak-anak. Iya, coba ada yang bisa menjawab. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, bagus. Belajar sumber energi, lalu apa lagi? Belajar tentang jam ya, tentang satuan waktu. Oke. Lalu kita belajar tentang bahan bakar, cara menghemat bahan bakar, cara menghitung waktu. Iya, bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, ketua kelas boleh silahkan pimpin doa sebelum pulang. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mempelajarinya lagi di rumah ya, bersama orang tua ataupun bersama kakak, saudara, ataupun teman kalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat supaya bisa belajar dengan rajin dan tekun. Ya, hati-hati pulangnya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.